Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami akan menyampaikan berupa presentase mengenai komprehensif ini. Yang pertama yaitu tentang modul ajar, di mana judul yang kami ambil itu modulnya tentang Quran Surat At-Tin. Di dalam penyusunan modul ajar ini, kita berawal dari kompetensi awal, yang mana kompetensi awal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan dan keterampilan peserta didik kita. Kemudian pada modul ajar ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, di mana di sini kita mengamati sebuah masalah dalam proses atau di dalam model pembelajaran PBL ini. Kita hadapkan satu masalah kepada anak didik, terus anak didik kita memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Dalam penyusunan modul ajar ini dengan model pembelajaran PBL, kita juga melakukan asesmen berupa asesmen formatif dan sumatif, di mana asesmen formatif itu kita lakukan pada setiap pembelajaran atau berupa tugas-tugas tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian kalau asesmen sumatif itu kita lakukan seperti ulangan untuk meninjau atau melihat sampai di mana pemahaman anak atau peserta didik kita terhadap materi yang kita berikan. Kemudian pada modul ajar ini juga kita berikan berupa tugas atau LKPD. Dalam model pembelajaran PBL ini kita memberikan tugas LKPD itu dengan cara membagi anak berkelompok, kemudian kita memberikan lembaran LKPD-nya dan meminta anak untuk mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan instruksinya. Ini mungkin untuk penyampaian secara umum tentang modul ajar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang P5 atau Proyek Rahmatan lil Alamin.
Di sini kami mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan, di mana topiknya jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Proyek yang diinginkan atau tujuannya proyeknya yaitu membuat tempat sampah dari bahan plastik dan bahan bekas. Di sini ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian subelemennya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Akhir dari elemen ini supaya siswa kita mendapatkan atau bisa menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian elemen yang kedua tentang berakhlak mulia, yaitu melakukan kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti kita lakukan di hari Jumat atau Jumat bersih. Ini bertujuan supaya siswa kita dapat menunjukkan sikap gotong royong dan kebersamaan dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Kemudian elemen kreatif dalam menghasilkan karya. Di sini subelemennya yaitu membuat produk edukasi dari bahan bekas tentang kebersihan lingkungan yang bertujuan untuk menghasilkan karya kreatif seperti poster atau kerajinan dari bahan daur ulang seperti pot bunga atau tempat sampah. Kemudian di dalam kegiatan P5 ini, yang pertama sekali yang dilakukan yaitu pengenalan. Kita sebagai guru, kegiatan pengenalan kepada anak didik, terutama kita melakukan diskusi dulu, wakakur, walas, tentang apa proyek P5 yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga memperkenalkan tema P5 kita tentang lingkungan bersih tadi. Seterusnya, setelah kita menjelaskan itu, kita memotivasi siswa kita supaya bisa menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekolah kita, seperti yang dijelaskan dalam syariat Islam, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian kontekstualisasinya, siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait sampah dan kelestarian lingkungan. Seterusnya, aksi atau penyataan langsung, praktek langsung yang dilakukan oleh siswa tersebut, yaitu dengan mengumpulkan bahan, kemudian membuat pembuatan produk, seperti membuat tempat sampah atau pot bunga tadi, sehingga menjadi barang yang bernilai guna. Setelah itu kita lakukan refleksi terhadap hasil produk yang sudah kita lakukan. Tindak lanjutnya melakukan pemasaran terhadap orang tua atas proyek yang sudah dibuat. Ini, dan setelah kita lakukan kegiatan ini, kita adakan
penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Ini sejelas tentang P5 yang dilakukan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Baik. Kemudian simulasi pembelajaran dimulai dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan anak Ibu di pagi hari ini? Oke. Coba anak Ibu perhatikan, itu banyak sampah yang berserakan di bawah kursi dan mejanya. Silakan diambil, dibuang keluar. Supaya kita nyaman melakukan pembelajaran. Baik anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke. Baik. Anak Ibu semua. Apakah anak Ibu sudah ada yang hadir? Ada yang sakit hari ini? Apakah hadir semua? Oke. Tak ada yang alfa ya, berarti hadir semua. Baik, anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Supaya bukan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia dengan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak Ibu, sekarang kita masuk materi hari ini, yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Namun sebelum kita masuk materi, apakah anak Ibu masih ingat materi kita yang kemarin? Oke, baik. Sekarang kita masuk materi hari ini, yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Namun sebelum masuk, kita lihat dulu tujuan dari materi Quran Surat At-Tin ini. Ini ada tujuannya, ada beberapa poin. Semoga anak Ibu bisa mempelajari materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baik anak Ibu, sekarang kita masuk Quran Surat At-Tin. Kita awali dulu dengan membaca surat At-Tin ini ya anak Ibu ya. Kita baca dengan tartil. Kita mulai dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke. Sekarang kita belajarnya berkelompok ya anak Ibu ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oh ya, kita karena ada 4, kita 16, kita bagi 4 aja biar menjadi 4-4. Jadi 4 kelompok. Kelompoknya kita beri
dengan nama kelompok Rasidin. Pertama kelompok Abu Bakar Siddiq, yang kedua kelompok Umar, yang ketiga kelompok Utsman, dan yang keempat kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik, perhatikan anak ibu, ini adalah bacaan dan arti surat At-Tin. Silakan anak ibu perhatikan bacaan dan arti dari surat At-Tin ini. Kemudian ada beberapa gambar yang berkaitan dengan Quran surat At-Tin. Ada gambar buah tin, ada buah zaitun, kemudian ada gambar Gunung Sinai, dan juga ada gambar Mekah. Semuanya ini ada kaitannya dengan Quran surat At-Tin. Yang mana salah satunya ini buah tin dan zaitun. Nah, ini adalah berhubungan dengan ayat pertama. Wattini wa zaitun. Nah, ini simbol sumpah Allah di dalam Quran surat At-Tin ini. Demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang ketiga yaitu Mekah, di mana Mekah ini adalah kota yang bersejarah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan Gunung Sinai juga termasuk tempat langsungnya Nabi Musa, para nabi, salah satunya Nabi Musa menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak ibu, ini rangkaian dari penyampaian materi. Kemudian ada tugas ini LKPD, silakan diambil dan dikerjakan secara bersama. Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan ya anak ibu ya. Terus kalau udah siap silakan dikumpulkan. Baik anak ibu, untuk hari ini ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Apakah anak ibu senang dengan pelajaran kita hari ini? Oke, senang ya, karena kita sudah mengamati langsung bagaimana bentuk atau penjelasan tentang Quran surat At-Tin ini. Kita juga sudah melakukan diskusi bersama. Baik, Ibu, untuk selanjutnya minggu depan pelajaran kita tentang keberagaman. Ya, Ibu sarankan anak Ibu silakan banyak belajar di rumah, baca buku dari berbagai sumber. Baik, untuk hari ini mungkin cukup demikian. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kemudian lanjut dengan baca Al-Quran lagi, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Sadaqallahul azim. Cukup, Pak. Nilainya, Pak, boleh? Coba ke layar ya. Oke, ya. Pak. Oke. Sudah Bu ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih.